Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Suamiku Sedingin Kulkas episode 37. Di rumah Atmaja, pagi itu Kevin memberikan kejutan kepada Kayla yang baru bangun tidur. Kevin memberikan sebuah kunci rumah sebagai hadiah untuk Kayla. "Ini kunci apa, Mas?" tanya Kayla. "Ini kunci rumah kita yang baru," ujar Kevin. "Kenapa kita harus pindah dari sini?" tanya Kayla. "Karena kedua adik sepupu Mas akan tinggal di sini dan Mas berpikir agar kita bisa lebih mandiri lagi ke depannya," ujar Kevin. "Oh, ya udah, nanti kita lihat ya Mas rumahnya," ujar Kayla. "Iya, dan Mas juga ingin memberikan hadiah kepada Bimo. Karena Mas berpikir Bimo itu sudah lama sekali bekerja sama Mas dan dia tuh orangnya jujur dan pekerja keras," ujar Kevin. "Terus Mas memberikan hadiah apa kepada Bimo?" tanya Kayla. "Sepertinya Mas akan membelikan rumah juga deh untuk Bimo dan Sisil agar mereka bisa menjadi tetangga kita," ujar Kevin. "Wah, bagus dong Mas, aku bisa bersama Sisil terus deh," ujar Kayla. "Maka dari itu Mas mau membelikan rumah untuk Bimo dan Sisil agar Sisil selalu bisa bersama kamu, selalu bisa menjaga kamu kalau Mas lagi keluar kota atau keluar negeri dalam waktu yang singkat," ujar Kevin. "Iya Mas, makasih ya Mas sudah baik sama teman aku," ujar Kayla. "Sama-sama sayang, teman kamu tuh teman Mas dan teman Mas juga teman kamu," ujar Kevin. Kayla dan Kevin melakukan aktivitas seperti biasa dan sampai tengah malam mereka sibuk bekerja. Kayla turun dari kamarnya menuju dapur dan dia ingin memasakkan sesuatu untuk Kevin dan Kevin pun menyusul Kayla pergi ke dapur. Kevin merasa aneh dengan barang-barang yang ada di dapur dan dia melihat sebuah ceret yang berada di meja dapur. "Sayang, kok ini ada di dapur sih, bukannya ada di halaman ya?" ujar Kevin. Kayla yang melihat ceret yang ada di tangan Kevin malah tertawa melihatnya. "Terus yang ada di pikiran kamu itu apa? Dan kenapa harus ada di taman?" ujar Kayla keheranan. "Iya, kenapa benda ini ada di dapur? Bukankah ini untuk menyiram tanaman? Kenapa harus ada di dapur? Mungkin Pak Yanto lupa kali untuk mengembalikannya," ujar Kevin dengan polosnya. Kayla tidak bisa menahan tawanya karena mendengar kepolosan suaminya. "Dasar bayi singa, gitu aja nggak tahu. Ini itu bukan buat nyiram tanaman, tapi ini untuk menyiram hati kamu yang sangat dingin seperti kulkas, agar kulkas itu bisa mencair," ujar Kayla tertawa cekikikan. Kevin langsung menutup mulut istrinya dengan tangannya. Dia takut mendengar istrinya yang tertawa seperti itu. Kayla pun melepaskan tangan Kevin dari mulutnya. "Apaan sih?" ujar Kayla sembari melepaskan tangan suaminya dari mulutnya. "Kamu jangan ketawa seperti itu. Ini sudah malam loh. Aku tidak mau kamu mengundang makhluk gaib datang ke sini," ujar Kevin kepada Kayla sembari memegang bahu istrinya. "Mana ada makhluk gaib? Apa kamu lupa kalau aku bisa membuat kuntilanak patah kakinya? Dan tidak lucu kan kalau si kuntilanak datangnya ngesot," ujar Kayla cepat sembari membuat omelet. "Kamu jangan tertawa seperti itu. Aku takut dia datang ke sini," ujar Kevin dengan bulu tangan yang bergidik. Kevin memegang bulu tangannya yang bergidik. "Sayangku, apa kamu tidak merasakan hal aneh? Bulu kudukku begitu semua," ujar Kevin takut sembari menunjukkan tangannya yang bergidik. Kayla yang melihat tangan Kevin, semua bulu tangannya bergidik. "Kalau aku bukan bulu itu yang begitu," ujar Kayla cepat sembari tetap fokus dengan pekerjaannya. "Terus apaan?" tanya Kevin penasaran. "Bulu kaki sama bulu ketek," jawab Kayla asal sembari menunjukkan bulu kakinya dan keteknya yang tidak ada bulunya. Kevin menoyor kepala istrinya karena omongan Kayla yang asal. "Apa yang bisa aku bantu?" ujar Kevin cepat. Dia ingin membantu Kayla menyelesaikan masakannya karena Kevin tidak mau berlama-lama di dalam ruangan itu. "Udah, kamu duduk aja, nggak usah membantu. Nanti yang ada masakannya semakin berantakan," ujar Kayla. "Kenapa kecap warnanya hitam?"
Tanya Kevin. Karena kalau warnanya putih itu mirip ingus kamu. Terus kalau warnanya merah, hijau dan kuning sudah diambil tuh sama Pak Polisi, ujar Kayla cekikikan lagi. Kevin sudah malas mendengar ucapan istrinya yang tidak pernah serius. Dia lebih memilih untuk tidur. Sebelum tidur, Kayla menghabiskan makanannya terlebih dahulu. Kayla pun memeluk Kevin dari belakang karena badan Kevin yang cukup besar. Kayla memeluknya dengan tangan dan kakinya juga. Malam sudah berganti menjadi pagi. Cahaya matahari yang sangat indah sudah mengintip dari tempatnya, yang juga tak kalah indahnya untuk dilewatkan. Semua penghuni rumah tersebut melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hanya Kayla dan Kevin yang masih tidur. Mereka melewatkan pagi yang sangat cerah. Pagi sudah menjadi siang, tapi Kevin dan Kayla masih saja belum keluar dari kamarnya. Bimo yang menunggu dari pagi sudah mulai bosan. Dia memilih untuk beristirahat di kamar tamu sembari menunggu Kevin dan Kayla keluar. Kayla membuka matanya perlahan. Ia terkejut karena pandangannya menjadi hitam. "Suamiku, kenapa dengan mataku? Aku tidak bisa melihat," ujar Kayla sembari menggoyangkan badan Kevin. Kevin terkejut. Dia langsung bangkit dari posisi berbaringnya. "Kenapa dengan mata kamu?" ujar Kevin penasaran dan takut. "Aku tidak bisa melihat karena mataku terhalang sama bulu ketekmu," ujar Kayla cepat sembari duduk di atas kasur. Kevin malas dengan ucapan istrinya. Dia masih mengantuk dan lebih memilih untuk berbaring lagi. Kayla sudah pergi ke kamar mandi. Jadwal Kayla hari ini, dia ingin pergi ke panti asuhan untuk menemui Tania. Kayla keluar dari kamar mandi dan masih mendapati suaminya yang tertidur pulas. Dia membangunkan Kevin sembari bersiap-siap untuk pergi ke panti asuhan. "Kamu mau kemana?" ujar Kevin yang baru bangun dengan suara serak khas orang baru bangun dan masih tetap dengan posisi berbaringnya. "Aku mau ke panti asuhan, mau ketemu Tania," ujar Kayla sembari mengganti pakaiannya. "Tunggu aku mau ikut," ujar Kevin sembari bergerak ke kamar mandi. Kayla menunggu suaminya dengan duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Kayla membuka sebuah aplikasi melalui ponselnya. Setelah selesai, Kevin dan Kayla menuju ke dapur untuk menyelesaikan aktivitas makannya. Bukan makan pagi ya, akan tetapi makan siang yang kesiangan. Bimo sudah mengemudikan mobil menuju panti asuhan. Hari ini jadwal mereka untuk bertemu dengan pengasuh panti asuhan untuk mengadopsi Tania. Setelah dari panti asuhan, Kayla mulai mengajukan untuk mengadopsi Tania. Setelah dari itu, dari panti asuhan, Kevin dan Kayla pergi ke rumah sakit untuk program hamil yang kedua. Mereka memasuki pintu lobi rumah sakit. Bagian resepsionis sudah memberikan senyuman terbaiknya untuk menyapa mereka. Mereka sudah mengenal Kevin. Kevin mempunyai saham di rumah sakit itu, sehingga mereka sangat senang dan hormat kepada Kevin. "Suamiku, kenapa mereka semua tersenyum kepada kita?" ujar Kayla penasaran. Kevin tidak menjawabnya. Dia memegang tangan Kayla memasuki lift. Mereka pergi menuju ke ruangan Ajeng. Sebelumnya Bimo sudah menghubungi dokter Ajeng dan dokter Ajeng yang sudah menunggu di ruangannya. Mereka masuk ke dalam ruangan dokter Ajeng. Kevin dan Ajeng sedang mengobrol sesuatu. Mereka sedang membicarakan tentang proses kehamilan. "Berapa lama proses seseorang itu mengalami kehamilan?" ujar Kevin penasaran. "Biasanya sih kalau berhubungan dalam masa subur bisa dipastikan dalam waktu 2 atau 1 bulan sudah hamil," ujar Ajeng menjelaskan panjang lebar mengenai proses kehamilan. "Tapi kenapa Kayla belum hamil lagi?" ujar Kevin cepat. "Apakah kalian sering melakukannya?" ujar Ajeng pelan. "Kamu tahu nggak, kami tuh melakukannya setiap hari," ujar Kevin bangga dan tersenyum lebar. Ajeng pun membulatkan matanya, tidak percaya omongan Kevin seperti menunjukkan kehebatannya dalam menaklukkan sebuah kasur. "Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu nggak percaya?" ujar Kevin kepada Ajeng. Aku percaya kok sama kamu," ujar Ajeng menengahi pembicaraan agar Kevin tidak berkomentar lagi mengenai ketidakyakinannya. Bagaimana Kayla bisa hamil lagi, Jeng?" ujar Kevin masih penasaran. Suksesnya kehamilan seseorang bukan hanya dari wanita, tapi juga si pria. Ajeng menjelaskan tentang masa kesuburan dari wanita dan pria. Dan Kevin bersama Kayla melakukan proses program hamil. Kenapa?
Kevin melakukan pengadopsian kepada Tania karena Kayla meminta kepada Kevin agar mereka segera bisa bersama-sama. Mereka sudah terlalu lama kehilangan anak mereka. Kayla masih ingat dengan kedua anaknya dan Kevin tidak mau kalau Kayla berlarut-larut dalam kesedihan, dan Kayla sangat menyayangi Tania seperti anak mereka sendiri. Tania juga anak yang periang dan sayang kepada Kayla, sehingga Kayla ingin sekali mengadopsi Tania sebagai anaknya sembari menunggu program hamil selanjutnya bersambung.